Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi bersama saya, Kang Nanto, di podcast Ngopi ala Jatkon. Ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol, ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil tema yaitu Kampung Sedekah dari Ciracas untuk Indonesia. Alhamdulillah kita sudah berdampingan dengan beliau, yaitu salah satu narasumber yang mendirikan Kampung Sedekah. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan atau obrolan ini, tentunya beliau-beliau kita akan memperkenalkan diri beliau, yaitu yang telah hadir, yaitu Kang Ari dan Bang Jack tentunya. Namun sebelum dilanjutkan perbincangan, berkenan untuk menyampaikan biografinya. Monggo Kang Ari. Insyaallah. Ya, terima kasih Kang Nanto. Ya, mudah-mudahan semua kita sehat ya. Amin. Baik. Ini alhamdulillah di samping saya ada sahabat saya nih, Bang Jack. Bang Jack. Luar biasa. Saya manggil Pak Jakaria tapi kali ini khusus Bang Jack ya, Bang Jack, Masya Allah. ya. Oh dia lagi ya, 17 tahun ya. Ya jadi alhamdulillah kalau latar belakang Kang Nanto, saya memang secara aktivitas punya background masa lalu yang cukup seru sebenarnya. Dulu sempat ngerasain jadi anak band gitu ya, nyari duitnya dari panggung ke panggung gitu ya. Lalu sempat hijrah. Hijrahnya tuh nggak langsung ke bidang hari ini ya. Hijrahnya tuh dulu di dunia acting, seni peran. Dulu sempat menjadi pengajar acting ya, bareng Dude Herlino, Dimas Seto, Toko Wisnu, itu teman-teman satu angkatan dulu lah gitu. Cuma sampai akhirnya ya harus memutuskan udahlah total hijrah jadi anak remaja masjid dan sekarang aktif di dunia filantropi ya. Dan hari ini Allah mudahkan saya untuk membangun kampung sedekah ya, yang hari ini alhamdulillah sudah ada di kurang lebih 300 titik se-Indonesia. Masya Allah, gitu. luar biasa. Alhamdulillah. Kesibukan lain mungkin di selain ngurusin kampung sedekah ada lain mungkin? Iya, kalau kesibukan pastinya ada beberapa usaha yang hari ini sedang saya jalankan ya. Di antaranya ada usaha akikah ya, memang sudah 13 tahun Masya Allah, saya menggeluti usaha itu. Kemudian juga saya juga mendirikan TK juga sekarang ya. Kemudian ada beberapa produk-produk lainnya lah yang alhamdulillah sampai hari ini bisa menopang kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Tadi kan TK punya, selain daripada TK mungkin mengajar ada di sekolah tempat lain mungkin barangkali. Iya, sekarang udah nggak aktif di dunia mengajar ya, walaupun dulu sempat menjadi guru ya. Dulu sempat setelah aktif di dunia seni peran itu dulu sempat akhirnya mengajar menjadi guru seni budaya di SMA 58 Cilacas, kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ya di PKP Jakarta Islamic School ya, alhamdulillah itu pengalaman ya. Tapi sekarang udah nggak ngajar lagi, tapi karena tetap mencintai dunia pendidikan edukasi ya, akhirnya edukasinya ke emak-emak sekarang, kampung sedekah gitu ya. Yang tadi anak-anak sekarang ke emak-emak ini kita edukasi gitu. Termasuk ini Bang Jack nih, Bang Jack luar biasa nih ya. lengkap ya, kita edukasi, Masya Allah. Kang Ari ini mohon maaf sudah berkeluarga atau belum Mas? Alhamdulillah masih istri satu sih. Istri satu. Masih istri satu, ya. Anak satu, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan sukses. Kan harus bersyukur kan. Iya, bersyukur ditambah nikmatnya kan gitu. Masya Allah, luar biasa ini. Ini Bang Jack ini selalu setia menemani kemana-mana. Oh iya pasti. Senyumnya nggak nahan ini beliau ini. Iya benar Bang Jack. Baik Kang Ari, motivasi awal untuk mendirikan kampung sedekah itu bagaimana sih ceritanya? Iya, jadi dulu gini, awalnya itu kan saya aktif di remaja masjid Atin Taman Mini ya dulu tuh. Namanya anak remaja masjid itu kan punya idealis ya, kita ingin dakwah gitu ya, ingin bagaimana kita bisa berkontribusi ke masjid. Nah dulu itu akhirnya saya sama Dude Herlino dulu, ya salah satu artis ya, itu akhirnya kita merancang program tuh ke masjid-masjid ya. Awalnya kita roadshow, tapi kok saya ngelihat masjid hari ini tuh PR banget saat itu ya. DKM-nya
luar biasa gitu ya. Wah, pokoknya ngejelimet lah gitu ya, sampai akhirnya saya memutuskan diri untuk tidak aktif lagi di dunia remaja. Lalu akhirnya mendirikan sebuah komunitas. Nah, komunitasnya dulu namanya Sedekah Ngider, awalnya di 2016. Nah, singkatnya ketika saya mulai akhirnya menggerakkan Kampung Sedekah itu ketika di tahun 2018, ketika Yayasan Sedekah Ngider yang awalnya komunitas lalu mulai menjadi yayasan. Saat itu saya sampaikan ke teman-teman, saya bilang ini kalau kita mau jadi yayasan, dari komunitas menjadi yayasan, saya pikir gerakan kita, kemudian cara kita berpikir itu harus lebih ekstra. Kalau ibaratnya yang tadinya jalan kaki, kita harus lari lah gitu. Nah, singkatnya begitu sudah dilegalkan menjadi Yayasan Kampung Sedekah, akhirnya saya bilang kita perlu sebuah program yang memang program ini harus berdampak kepada lingkungan gitu. Nah, singkatnya akhirnya saya sampaikan ke teman-teman di 2018 itu kita bikin gerakan satu kampung bersedekah. Ya, Masya Allah, uangnya nggak usah kita ambil, Mm-mm. uangnya tetap ada di mereka sendiri. Kita melakukan pendampingan dan supervisi saja. Nah, ini jawabannya, Kang, yang bikin mereka tuh agak ini ya. Jawaban mereka begini, yang bener aja ngajak satu orang aja sedekah susah, ini satu kampung. Iya, itu dia. Nggak kebayang konfliknya kan gitu ya, gitu Iya. ya. Ya, tapi saya yakinkan teman-teman, saya bilang kita jangan kalah sama orang-orang jahat ya. Orang jahat itu kan mau berbuat jahat itu punya skenario ya. Iya. Itu detail sekali mereka gitu ya. Nah, kita kadang berbuat baik itu nggak pakai skenario, cuman ya begitu-gitu aja gitu. Contoh misalnya kita mau bikin program anak yatim gitu ya, anak dipanggil ke depan, dikasih uang, cium tangan, pegang pala, selesai pulang gitu. Sekedar itu dan berulang gitu. Akhirnya nggak berdampak apa-apa kan. Nah, akhirnya saya bilang kalau kita punya strategi yang bagus, pasti kita akan bisa. Nah, akhirnya saat itu di 2018 kita mulai di RW 9 Kelapa Dua Wetan. Ya, kita mulai sana, kita startnya di 4 RT. Kita belum satu RW tuh. Mm-mm. Belum gambaran 4 RT. Kita coba gerakan Kampung Sedekah ini kan lewat kaleng ya. Tetap kaleng-kaleng nih kan. Kita taruh kaleng 100, lalu kita edukasi mereka. Alhamdulillah 100 kaleng habis kan. Nah, itu awal-awal itu kan. Masya Allah. Luar biasa ya. Langsung diambil gitu ya. Nah, dari situ kita mulai pede kan. Ih, ternyata ngajak sedekah orang tuh gampang ya. Gitu ya. Nah, karena emang kita punya triknya kan saat itu gitu. Iya, Masya Allah. Dan Kang Ari, Hmm. bagaimana konsep sedekah lahirnya Kampung Sedekah Iya, ini? Dan untuk berkembangnya bagaimana sih di masyarakat ini? Memang gini, pada akhirnya pada saat kita memulai Kampung Sedekah, kan Kampung Sedekah itu ya Kang ya. Kan dulu awalnya nama program ya sebenarnya. Mm-mm. Itu kan yang mendasari itu kan sebenarnya karena keresahannya. Kita melihat hari ini permasalahan di lingkungan itu kan begitu banyak dan kompleks banget gitu ya. Iya. Bukan cuma soal santunan, tapi ada persoalan pendidikan, ekonomi, wah macam-macam lah gitu. Nah, saya melihat akhirnya ketika permasalahan itu semakin banyak, kita kan hari ini dihadapkan oleh nggak bisa bergantung kepada pemerintah, nggak bisa bergantung sama CSR perusahaan. Iya. Walaupun Ciracas kan sekitarnya banyak perusahaan nih kan, nggak bisa kita gitu ya, nggak bisa bergantung sama orang-orang kaya yang ada di kampung kita, ya. Atau kita belum bisa bergantung dengan masjid-masjid ya, walaupun sekarang mulai banyak masjid bermunculan ya seperti Jogokarian, Kapal Munjalan ya dan lain-lain gitu ya. Tapi artinya kalau kita ngeliat lingkungan terdekat kita di Cilacas gitu ya dengan banyaknya masalah, nggak bisa tuh kita berharap. Nah, makanya saya ngelihat celah di situ. Celahnya itu apa? Bahwa banyaknya warga, banyaknya kepala keluarga yang ada di rumah, lalu bagaimana sedekah itu udah menjadi gaya apa ya, menjadi sesuatu yang jadi habit buat masyarakat kita ya, kan rasa nggak enakan gitu ya, kan gampang tuh kalau di kita ya. Iya. Nah, saya melihat itu sebagai celah. Cuma memang kita punya kelemahan di tata kelolanya Mm-mm. gitu. Kenapa saya katakan di tata kelola gitu ya? Sedekah yang seharusnya bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan umat gitu ya, akhirnya mengerucut cuma santunan yatim, santunan duafa, kematian tuh, Kematian. kan begitu tuh, itu aja. Akhirnya permasalahan lain nggak bisa di cover kan. Nah, itu sebenarnya yang amat disayangkan. Padahal bagaimana Rasulullah, para sahabat itu kan mengelolanya bukan hanya untuk itu. Untuk menyelesaikan persoalan umat, gaji guru, ya angkatan perang, semua bisa di cover. Nah, sebenarnya yang dilakukan Kampung Sedekah itu adalah menghidupkan kembali tata kelola yang sebenarnya Rasulullah dan para sahabat itu sudah melakukan. Gitu. Nah, itu Kampung Sedekah tuh kita melakukan itu. Masalah Gitu.
Dan selain daripada Hmm. kegiatan-kegiatan itu kan setelah ada terbentuk yayasan, Iya, ada betul. badan hukumnya, tentunya apa aja yang dilakukan kegiatan di Kampung Sedekah ini yang bisa dirasakan masyarakat Banyak luas? ya, betul. Satu hal yang memang menjadi keresahan kita itu sebenarnya gini, jangan sampai di lingkungan sekitar kita itu ada yang kelaparan saja, gitu. Mm-mm. Makanya program-program utama di Kampung Sedekah itu adalah program ketahanan pangan. Seperti di tempatnya Bang Jack ini gitu Waduh, ya. ya luar biasa. Ketika satu wilayah itu menjadi Kampung Sedekah, itu memang salah satu program yang wajib dijalankan di awal-awal itu adalah program urusan perut. Gitu ya, Mm-mm. mulai dari sembako murah, sayuran dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Justru itu membangun kepercayaan masyarakat tuh, gitu ya. Jadi ketika masyarakat mendapatkan sembako dari hasil sedekah mereka, mereka merasa, oh iya ya, sedekah saya walaupun sedikit bisa membantu banyak orang. Sedekah saya walaupun sedikit tapi ada feedback ke saya. Nah, jadi 1 tahun pertama itu ya kan kita menyiapkan roadmap-nya tuh Kang. Iya. Jadi ketika kita bikin kampung sedekah, itu nggak cuma sembarang orang disuruh sedekah, enggak. Kita mendampingi betul ada roadmap 5 tahun seperti apa. Nah, 1 tahun pertama itu programnya sifatnya membangun kepercayaan masyarakat dulu. Bahwa program kampung sedekah ini adalah dari mereka untuk mereka dan kembali ke mereka. Gitu. Makanya programnya sifatnya sosial dulu tuh. Sembako, sayuran, bantu yang sakit, yang meninggal. Ya sifatnya bangun trust. Gitu. Nah itu yang kami lakukan tuh buat awal-awal. Gitu. Gitu. Masa luar biasa. Dan setelah Kampung Sedekah ini jalan, tentunya kan ada donasi-donasi yang Ya masuk. betul. Dan untuk mengelola donasi ini supaya tidak ada fitnah itu bagaimana, Kang Ari? Ya. Memang urusan fitnah ini luar biasa. Iya. Coba jaga Bang ini ya. Namanya PT duit kan. Wah iya, cuan. Iya, iya. Luar biasa ya. Jadi gini, memang salah satu yang menjadi daya tarik ya, kenapa warga, kenapa RW lingkungan itu mau membangun kampung sedekah, karena uangnya itu kan tidak kita ambil. Iya. Uangnya itu ada di masing-masing RW. Seperti Bang Jack bikin di RW 4 Rambutan, itu kan uang sepenuhnya ada di mereka, gitu ya. Jadi pengelolaan ada di mereka. Nah, artinya ketika pengelolaan ada di mereka, sebenarnya itu sudah menjadi salah satu cara untuk meminimalisir konflik, itu satu. Yang kedua, yang kami lakukan adalah dari semua kampung sedekah, itu wajib lapor ke kami. Pokoknya sebelum tanggal 10, itu mereka wajib laporan ke kita nih. Wajib laporan uang masuknya berapa, digunakan untuk apa, itu pokoknya 1 bundel laporan itu ada kurang lebih 8-9 lembar. Itu SOP yang harus dilaksanakan oleh para pengurus gitu ya. Nah, itu kita lihat betul tuh, review betul, kita kasih rapot tuh mereka. Ada yang kuning, ada yang merah. Iya kayak sekarang nih gitu ya. Nanti kita mau ada raker gitu ya, mau ada raker kampung sedekah sekecamatan Cilacas, itu pasti indikatornya adalah kita lihat rapot mereka dulu soal laporan. Kalau laporannya itu bagus gitu ya, dia boleh ikut raker. Gitu. Kalau enggak selesaiin dulu. Enggak naik kelas. Ini udah selesai belum laporannya? Nyaris tuh. Nyaris. Tinggal 2 bulan lagi gitu ya. Baik, luar biasa. Berarti kan memang harus masalah uang itu harus sangat tertib sekali. Dan Betul. Supaya kita lewat lupa, aduh akan menjadi. Ya sekarang bayangin aja, uang udah nggak di kita, uang sepenuhnya di kampung sedekah. Anggap saja di tempatnya Bang Jack ini, tapi fitnahnya tetap aja ada ya. Saya bingung gitu kan, luar biasa saya bilang. Padahal di tempat Bang Adi sebagai kontrol aja. Iya kan? Kontrol aja gitu kan, Masya Allah. Lancar gitu ya. dan donasi ini tepat dengan sasaran. Betul, gitu. tepat dengan Tapi sasaran. namanya manusia tetap aja. Karena tadi nih sumber masalah nih, duit nih, Masya Allah. Baik, kita kasih kesempatan kepada Bang Jack. Bang Jack, Bang Jack ini kan udah luar biasa untuk bersosialisasi di masyarakat tentunya kan yang dikenal orang sangat dermawan ketika ada kegiatan ini. Iya. Untuk Bang Jack ini pengalaman di kampung sedekah bagaimana Bang Jack kira-kira? Bagaimana ya Allah? Terus terang kalau saya pengalaman saat ini masih minim. Cuma kita berupaya untuk bisa berjalan sesuai dengan skenario yang diberikan oleh Kampung Sedekah Pusat. Karena terus terang aja untuk pengelolaan dana itu agak ribet.
Dan memang juga terutama di tempat kami di RW 4 Rambutan itu kita sistemnya bagi dua. Dari 60% penghasilan yang didapat dari tiap RT itu 60% untuk RT-nya dan 40%-nya untuk kampung sedekah RW. Jadi setiap kegiatan kadang-kadang kita berbenturan dengan kegiatan di RT dan di RW. Walaupun kita berupaya menghindari fitnah-fitnah yang ada dengan bentuk laporan dan manajemen lah, yang transparan. Itu Tetap kita laporan, kita informasikan baik itu di tingkat RT-nya maupun di tingkat RW-nya di waktu arisan atau ketemuan-ketemuan yang lain. Karena terus terang aja halnya ini cukup pelik buat kami di RW 04. Demikian. Baik, terima kasih Bang Jack, luar biasa Bang Jack ini ya, di masyarakat banyak penggemarnya ternyata. Iya, udah kayak artis pokoknya. Baik Kang Ari, kita lanjutkan. Kalau tadi masalah untuk mengelola donasi ya, karena Kang Ari ini kan sebagai katakanlah direktur pertama pencetus dan pengawas untuk wilayah-wilayah yang menjadi kampung sedekah ini. Baik. Karena kalau tidak ada pengawasan mereka akan lupa kerjanya. Betul. Baik Kang Ari. Apa dampak yang telah dirasakan di masyarakat tentu setelah ada kampung sedekah ini? Iya. Jadi gini, tujuan kampung sedekah itu kan sebenarnya untuk mewujudkan kesejahteraan warga. Bagaimana akhirnya kemandirian kampung itu bisa terbangun. Nah, karena konteksnya adalah untuk membangun kesejahteraan, pastinya kan kita ingin membahagiakan warga, gitu ya. Nah, makanya yang kita lakukan itu adalah bagaimana program-program itu memang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Makanya hari ini sebagai contoh misalnya di Kecamatan Ciracas saja itu sudah bisa terakumulasi ya. Itu ada 101 program yang bisa terakumulasi. Bahkan kalau kita bicara keanggotaan ya Pak Jakaria gitu ya. Satu kecamatan itu kalau kita bicara boleh anggota gitu ya, yang aktif tangannya mau di atas gitu ya, itu kurang lebih ada 36.000 kaleng yang tersebar di Kecamatan Ciracas. Nah, 101 program. Lalu kami punya 723 ya emak-emak yang kami sebutnya Sri Kandi yang mengambil uang-uang sedekah gitu ya. Dan tadi dari 36.000 itu yang menariknya ada 90% masyarakat menengah ke bawah. Bukan orang-orang menengah ke atas ya. Gitu. Justru yang loyalitas mau sedekahnya gampang diajak tuh menengah ke bawah. Enggak ribet lah gitu loh. Enggak ribet nanya ya, enggak ribet pokoknya itu apa kaleng, oh sini aku mau. Udah gitu aja tuh enggak banyak tanya gitu kan. Nah, yang penting feedbacknya buat saya apa udah selesai gitu kan. Nah, gitu. Dan menariknya tadi gitu ya. Rata-rata gitu kalau kita akumulasi per tahun kampung sedekah yang berbasis RW yang sepenuhnya dikelola oleh kampung sedekah RW itu rata-rata di tahun pertama tuh biasanya 160 juta sampai yang tertinggi itu kurang lebih setengah miliar. Nah yang setengah miliar itu ada di RW 6 Rambutan, itu setahun itu bisa setengah miliar. Itu Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa. Nah dampaknya akhirnya semua masalah bisa di cover gitu ya, dari mulai soal santunan itu biasalah sampai kami itu udah bisa bikin yang namanya renovasi rumah ya, pengecoran jalan yang namanya musrembang nggak selesai-selesai. Renovasi rumah kalau mengikuti aturan dari pemerintah itu kan Basnas kan harus ada tanahnya sekian dan lain-lain ya. Nah kalau yang enggak bagaimana, kalau yang cuma atapnya mau ambruk bagaimana, ya udah tuh kampung sedekah tuh yang masuk gitu ya. Jadi akhirnya program-program kita ini memang dampaknya langsung terasa ke masyarakat gitu ya, terasa Mbak. Dan yang paling kami syukuri adalah gini, kalau kita boleh jujur, hari ini kan persoalan di kita itu kan bukan cuma miskin harta ya. Ya kalau boleh jujur kan mental miskin jauh lebih banyak nih daripada miskin harta gitu. Nah kami merasa bersyukurnya dengan banyaknya tadi puluhan ribu warga Ciracas yang mau bersedekah gitu ya. Artinya mereka itu menjadi tangan di atas semua sekarang. Terlepas mereka itu masih tangan di bawah. It's okay, nggak apa-apa. Ini hanya butuh proses
untuk mengedukasi mereka. Yang penting mereka sadar bahwa saya harus memberi dulu. Nah, jadi dampaknya ini udah masya Allah. Gitu ya. Gitu. Baik Kang Ari. Kang Ari, tadi kan banyak serikandi yang Iya. bekerja ya, itu bekerja tanpa mungkin tanpa upah atau mungkin ada sedikit infak buat mereka. Buat mereka, iya. Jadi memang kampung sedekah yang kami terapkan di masing-masing RW, kalau saya sederhanakan adalah sebenarnya itu adalah tata kelola yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat. Saya pindahkan ke RW. Makanya kan polanya jadi kayak kesannya agak ribet Pak Jakaria ya. Harus ada ini. Sebenarnya saya memindahkan tata kelola begini loh idealnya mengelola. Nah, ketika bicara tata kelola bagaimana mengelola zakat infak sodako, nah di situ kan ada yang namanya amil. Iya. Nah, amil itulah yang kita berikan ke para serikandi emak-emak tadi, masuk Bang Jack ini gitu ya. Nah, kita ada tuh limit besarannya berapa, tapi itu dikembalikan lagi ke mereka. Gitu. Artinya gini, ada yang mau ngambil silakan, ada yang nggak mau ngambil silakan, gitu. Tapi tidak lebih dari angka yang sudah kita tetapkan. Mau diambil sebulan sekali silakan, mau diambil 1 tahun sekali ya monggo aja, nggak ada masalah, gitu loh. Intinya itu perlu kita edukasi bahwa dalam pengelolaan zakat infak sodako ada hak yang boleh kita ambil, gitu ya. Nah, jangan kesannya jadi haram, gitu ya. Boleh, gitu kan. Nah, itu. Baik Kang Ari, kalau tadi Kang Ari itu menyebar gencerengan atau kaleng sedekah itu kan lebih mudah dari menengah ke bawah. Ya, kenapa yang kakap-kakap ini gak dikasih? Kenapa ini? Kenapa gitu ya? Iya. Gini, sebenarnya bukannya nggak dikasih, gitu ya. Jadi gini, kita waktu membangun kampung sedekah di awal itu memang kan kalau tingkat RW itu kan 300 kaleng kita berikan, dibagi ke beberapa RT. Nah, ring satunya itu adalah memang orang-orang yang punya jiwa sosial tinggi, orang-orang yang nggak ribet, orang-orang yang dikenal baik oleh serikandi. Jadi enak tuh bagiin kalengnya, nggak ribet. Nah, hari ini kenapa yang menengah ke bawah itu belum banyak? Bukannya nggak ada ya, belum banyak. Kenapa? Satu, ini laporan dari serikandi-serikandi kita nih, termasuk serikandinya Pak Jakaria. Pagernya tinggi-tinggi, ya kan? Diketoknya susah, orangnya jarang di rumah gitu ya. Sekalinya ketemu, pertanyaannya panjang lebar. Laporannya begini ya, namanya emak-emak kan terbatas ya. Apalagi ngomongin soal zakat infak sodako gitu, udah pusing duluan kan. Pikiran mereka kan udah sedekah aja gitu ya. Apalagi nih orang, ternyata enggak, ngejelimet gitu. Makanya memang bukannya nggak mungkin, pendekatannya harus berbeda aja sebenarnya. Treatmentnya harus berbeda. Itu. Nah, ini yang memang menjadi keterbatasan hari ini bagi para serikandi adalah komunikasi sebenarnya. Gitu. Tapi kita tetap ikhtiarkan, gitu, kita ikhtiarkan. Terima kasih. Begitu terjun di masyarakat kan, tentu kita harus kasih pemahaman dulu kepada masyarakat. Mungkin hal itu disampaikan Kang Ari nggak? Apa langsung ke Mama? Oh iya, enggak. Pasti kita edukasi dulu. Karena gini, kalau kita ngomongin sedekah nih Kang, yang ada di masyarakat itu pemahamannya sangat sempit. Contoh, orang memahami sedekah itu kebanyakan pasti mengatakannya sedekah jangan dipaksakan, sedekah itu semampunya. Jadi mereka itu berpikir bahwa sedekah itu seakan-akan bentuknya harta. Makanya kalimat yang muncul semampunya jangan dipaksakan. Gitu. Padahal kan bentuk sedekah itu banyak. Bisa waktu, tenaga, bahkan senyuman aja sedekah. Nah, edukasi itu yang seringkali mereka minim. Gitu. Makanya langkah pertama yang kami lakukan adalah edukasi dulu. Bahkan seringkali kami di masyarakat itu ketika bicara sedekah, wah kalau sedekah di kampung sedekah nggak benar tuh. Kenapa sedekah dibalikin lagi ke kita? Gitu. Nah, kalau dalam hal gitu saya nggak ngomongin ayat tuh. Saya ngomongin hal yang sederhana saja. Sedekah itu kan bentuknya banyak ya Bu ya, gitu ya. Termasuk makanan nih saya bilang. Kalau saya lagi goreng bakwan, kebanyakan ibu tetangga saya kasih dong 1 piring, kan sedekah makanan tuh. Piring saya masih di ibu kan, ya kan? Mau ngembaliin piringnya kosong kan nggak enak. Dikasihlah roti. Kira-kira saya terima apa enggak tuh Kang? Terima dong. Kalau saya tolak pasti tersinggung kan? Artinya sedekah makanan saya dikembalikan sedekah makanan. Atau yang kedua nih yang paling sering terjadi. Masjid ketika ada acara maulid kan minta sumbangan ke warga ya. Kan namanya sedekah tuh ya. Nah, ketika dikumpulkan oleh DKM dibelikan konsumsi, bahkan makan. Kira-kira yang makan siapa Kang? Jemaah. Yang sedekah juga kan? Sama gitu. Jadi konsep kampung sedekah sama sebenarnya. Dan itu yang halal karena kan dari sedekah bukan zakat gitu. Nah, itu yang seringkali
belum banyak dipahami oleh masyarakat. Makanya ketika kami masuk ke wilayah-wilayah, kami edukasi itu dulu, merubah, memberikan pemahaman. Nah itu. Masya Allah. Gitu. Jadi harus penuh dengan kesabaran. Pasti harus gitu ya, sabar, ikhlas gitu kan, Masya Allah. Wah, luar biasa perjuangan Ustika. Baik Kang Ari dan Bang Jack, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, tentunya perbincangan sangat menarik sekali ya, karena sedekah itu bisa memperpanjang umur, mudah rezeki dan lain sebagainya. Namun sebelum kita lanjutkan obrolan dan perbincangan ini, kita beri kesempatan yang satu lewat. Masuk kopi Jatkon Plus Purwo. Temani langkahmu sepanjang hari. Kopi Jatkon Plus Purwo bikin gairah fit dari fajar sampai qiyamul lail. Beras Jatkon asli hasil bumi, pulen, sehat, dan yang pastinya plus doa. Allah yang dirjanti fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasi goreng ini dibuat dengan beras cap Jatkon sayang. Enaknya tambah karena plus doa sayang. Bagaimana rasa nasi uduk Aye Bang? Nasi uduknya enak banget, Mpok. Iya dong. Aye kan pakai beras Jatkon. Beras Jatkon. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dan obrolan tentunya kepada narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Kang Ari, pencetus Kampung Sedekah dari Ciracas untuk Indonesia Raya. Luar biasa ini, salah satunya orang yang punya wawasan luas menciptakan amal kebaikan ya. Baik Kang Ari, di dalam ini mengelola kampung sedekah itu kan tentunya ada tantangan ya dan kesulitan. Untuk menghadapi tantangan ini bagaimana untuk menyikapin dan kesulitannya ini Kang Ari? Pastinya prinsip sabar dan ikhlas harus dikedepankan ya. Karena tadi ya, kita sering paham bahwa kebaikan apapun yang kita munculkan pasti orang yang nggak suka itu pasti akan muncul. Gitu ya. Jadi itu yang kami alami juga di kampung sedekah gitu ya. Ketika kami buat kampung sedekah, uang sudah dipegang oleh wilayah sendiri, bahkan yang mengelola adalah kan kader-kader lingkungan itu sendiri, melibatkan kepengurusan RW dan RT gitu ya. Kami hanya melakukan supervisi ya, tapi tadi fitnahnya luar biasa gitu ya. Bahkan Sri Kandi kita tuh sampai nangis gitu ya, wah seakan-akan nggak kuat gitu ya. Ya tadi ya, karena kita ini komitmen untuk mendampingi, ya mau tidak mau akhirnya kita harus hadir gitu loh. Bahkan ya mohon maaf gitu ya, jam 11 malam telepon gitu ya, Mas Ari saya mau ada masalah mau curhat, jam 4 pagi nelpon, ya udah saya terima gitu ya, bagian komitmen kita gitu ya. Tapi ini menjadi sesuatu yang membuat mereka tuh akhirnya mau bertahan, dan akhirnya saya melihat bahwa kampung sedekah ini pada akhirnya menjadi sebuah gerakan ya, gerakan yang memang kami perlu jaga bagaimana Ciracas ini bisa menjadi percontohan. Nah, kalau bicara ini kan masuknya ke ranah konflik ya Kang ya. Iya. Nah, kalau saya boleh jujur nih di podcast ini gitu ya. Iya. Ini terbuka ini. Terbuka gitu ya. Memang saya sendiri kadang suka nggak habis pikir gitu ya. Karena gini, ketika kami menggerakkan warga, menggerakkan kampung untuk bersedekah, logikanya seharusnya kan bagi kami itu seringkali adalah masjid dan ulama itu harusnya yang paling bangga. Iya, mendukung karena kan di pengajian-pengajian menggaungkan itu. Iya. Tapi nyatanya itu justru ketika kami membuat kampung sedekah, biasanya menjadi konflik nomor satu itu adalah masjid. Ini fakta nih saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman masjid yang hari ini dengar bisa ini ya. Gitu ya. Semua mayoritas masjid ini. Kenapa saya katakan masjid? Karena mereka itu khawatir ketika kampung sedekah masuk, kepercayaan warga untuk bersedekah itu tidak lagi ke masjid, tapi ke kampung sedekah. Kekhawatirannya hanya gara-gara nominal sebenarnya. Mereka khawatir tidak bisa akhirnya mengcover operasional masjid. Itu yang kekhawatirannya. Padahal mohon maaf, saya mau kasih gambaran gini. Ada ceritanya nggak Kang? Anak kecil atau kita nih yang udah dewasa, udah tua gitu ya, ketika sedekah ke masjid, itu bunyinya petak gitu Kang.
Kenceleng istilah duit gopean gitu kan. Gopean lah. Mungkin nggak Kang? Ya bisa juga. Ya mungkin, tapi kan nggak pernah kan? Iya. Pasti kalau kita punya anak minimal 2.000 kan? 2.000. Ya artinya dari sisi nominal, ketika anak kita sedekah itu kan nggak mungkin duit 100 perak, 200 perak dimasukin ke masjid, nggak mungkin. Tapi kalau ke kaleng-kaleng, jangankan 100 perak, 200 perak, duit zaman dulu aja bekas kerokan dimasukin nggak? Sampai pengen sedekah. Sampai gitu kan, gitu loh. Iya. Nah, tapi di sisi nominal aja beda ya. Tapi ini justru membuat ketakutan gitu. Bahkan ada salah satu masjid ya di lingkungan Kecamatan Cilacap waktu kami mau meresmikan kampung sedekah, itu 3 DKM masjid mendatangi Pak RW-nya. Lalu menyampaikan, Pak RW udah nggak usah bikin kampung sedekah, lewat masjid saja gitu ya. Nah RW-nya bagus nih menyampaikannya begini. Ini Pak RW-nya cerita langsung ke saya. Boleh lewat masjid, tapi bisa nggak konsep programnya kayak kampung sedekah? Bagaimana tuh? Saya kan juga ingin mensejahterakan warga saya. Jadi kayak ada program ini, program itu. Wah, kita belum bisa, Pak RW. Buat masjid saja dulu, buat operasional. Waduh, kalau kayak gitu, ya saya kan juga pengen warga saya dong. Nah, tapi bukan berarti akhirnya kita nggak ini ya. Justru akhirnya ini direkatkan. Dan Alhamdulillah lingkungan itu sekarang dengan masjid bagus hubungannya. Jadi sebenarnya ini menjadi ketakutan masjid saja gitu loh. Kayak contoh di Rambutan nih, saya sebutkan saja di RW 3. Di Gang Wangkal. Itu dulu di RT 9 ya. Itu dulu kalengnya cuma 1. Cuma ada kaleng kampung sedekah. Sekarang kalengnya ada 4. Di situ kaleng masjid, yatim, sama satu lagi apa gitu saya lupa. Tapi semua berjalan gitu, tidak mengurangi. Jadi ini kan hanya ketakutan-ketakutan saja gitu loh. Selama porsinya jelas insya Allah oke. Gitu ya. Nah itu konflik-konflik gitu yang sering terjadi ya, masjid, ulama gitu ya. Wah itu ibu-ibu nggak boleh itu. Nah, jadi berpikirnya memang idealis gitu ya. Padahal ibu-ibu itu pun juga kan kami dampingi gitu ya. Tidak kami lepas begitu saja gitu ya. Kami jaga betul. Nah kurang lebih seperti itulah. Baik Kang Ari. Mumpung di podcast ini saya jujur-jujuran. Biar udah lihat DK-nya. Baik Kang Ari. Untuk memastikan donasi yang diterima itu digunakan secara efektif dan efisien. Itu bagaimana untuk membuktikan ke masyarakat? Iya, pertama gini. Kami itu punya SOP bahwa sedekah, kalau kampung sedekah itu tingkatnya RW gitu ya. Sedekah yang dikumpulkan di satu RT itu wajib dilaporkan dulu ke tingkat RT-nya. Misalnya RT 1 saya dapatnya 1 juta misalnya ya. Itu RT harus tahu dulu. Oh, RT saya dapat 1 juta. Barulah nanti dinaikkan ke tingkat RW-nya, diakumulasi sedekah dari RW 4 misalnya ada 10 RT misalnya gitu ya, terkumpul 10 juta gitu ya. Nah, itu baru nanti mereka melaporkan ke kami sebelum tanggal 10. Jadi ini memang tahapan reportnya berlapis nih. Ke RT dulu, yang ke RW, baru ke kami. Itu bagian dari ikhtiar kita meminimalisir fitnah dan konflik tadi. Gitu ya. Jadi memang berlapis. Lalu tadi kami juga minta mereka itu per 1 tahun itu membuat laporan tahunan yang diberikan gitu ya ke masing-masing wilayah. Gitu. Nah tujuan hari ini membuat laporan itu agar punya bekal. Karena mohon maaf nih, yang uniknya di kami di kampung sedekah itu ada oknum, saya sebutnya oknum gitu ya, yang mau mengaudit kampung sedekah. Bayangin coba. Tapi lucu, orang yang mau mengaudit kampung sedekah, keuangan kampung sedekah, bukan di kami ya, tapi di satu wilayah, itu justru orang yang nggak ikut kampung sedekah. Paham lah itu ya. Paham ya ya kan bicara hak aja nggak bisa dong gitu. Iya nggak bisa. Tapi dia mau itu saking ya bentuk orang ya, saya pikir ini bentuk dakwah yang memang ya bagian kerikil lah ya. Tantangan lah itu lah. Tantangan gitu ya. Cuma kadang ketawa aja saya, ya Allah gitu ya. Kalau dia anggota sih nggak apa-apa gitu ya. Ini orang lain. Orang lain nggak punya hak gitu kan. Insya Allah gitu kan. Iya. Ini Kang Ari, yang jadi penasaran kami. Ketika dari awal ya sudah berjalan mulus dan tiba-tiba nih salah satu RT ini nggak mau bikin lah, udahlah saya kelola sendiri, ngapain saya lapor-lapor ke sana? Ada nggak ini? Cakep pertanyaannya. Itu ada kayak gitu kan? Ada beberapa itu Pak, yang ngalamin juga beberapa wilayah tuh ada seperti itu. Jadi saya cerita awal dulu. Biasanya ketika kampung sedekah mau masuk ke satu wilayah, itu biasanya RT RW biasa-biasa aja. Bahkan mereka itu bisa dibilang pesimis. Pesimis apa? Warga saya iuran aja susah. Iya. Apalagi disuruh sedekah. Pasti kalau RT dan RW indikatornya mengukurnya dari iuran.
iuran susah, sedekah pasti susah. Begitu masuk program kampung sedekah, itu sedekahnya bisa melebihi uang iuran. Bahkan ada yang sampai 4 kali jumlah uang iuran. Bayangin coba. Nah, inilah akhirnya yang membuat mereka mulai kasakusuk nih. Contoh nih, ada RT yang sedekahnya 3 juta, 4 juta dalam sebulan. Mulai nih nakal. Udahlah, nggak usah gabung sama yang kamu sedekah, kita bisa kelola sendiri aja. Nah, akhirnya apa? Memutuskan untuk mundur kan? Udah, contoh nih misalnya 1 RW ada 10 RT. 1 RT ini sedekahnya gede dia. Dia mundur. Nah, tapi kita punya strategi lagi. 9 RT kan gabung. 1 RT kan dia mundur. Nah, biasanya yang 1 RT ini gabung karena merasa gagah dengan sendirinya, pengalaman saya, keluarnya RT ini dipastikan mengatasnamakan warga. Padahal warganya nggak mau. Gitu. Jadi kalau bilang warga ya mungkin beberapa saja, tapi kalau bicara total warga enggak semuanya. Gitu. Nah, singkatnya beberapa RT yang akhirnya memilih berjalan sendiri, ini laporan ya dari semua kampung sedekah yang masuk, itu rata-rata tumbang. Karena apa? Karena mereka pikir mengelola uang sedekah itu mudah. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika dia berjalan sendiri, otomatis kan programnya terbatas. Karena dia tidak ada kolaborasi dengan RT lain uang sedekahnya. Nah, yang tadi saya contohkan tadi 9 RT tetap bergabung kan? Iya. Programnya kan tetap banyak tuh. Mau ini hilang 1 kan dia tetap banyak. Akhirnya warganya merasa apa? Loh, kok itu RT situ ada program ini, program itu, kita kok nggak ada? Nah, mulai itu kasakusuk, gitu kan? Mulai curiga, wah ternyata keluar, gitu Pak. Kan gitu. Nah ini PR bagi kita nih. Gitu. Para RT nih sudah dibantu. Jadi ujiannya itu pasti uang. Saya pastikan ujiannya uang. Ya. Uang. Ini ngeri banget emang gitu. Padahal uang orang itu. Orang ya. Sebagai Padahal nih ketika digabungkan jadi satu, RT itu boleh untuk request. Contoh, saya punya kebutuhan nih. Kebutuhannya apa? Saya butuh sound system, butuh kursi. Boleh diajuin. Gitu, nggak ada masalah. Gitu. Tercatat supaya tercatat semua ya, gitu. Cuma karena merasa tadi, wah gitu. Ini ujian. Insyaallah ujian. Baik Kang Ari. Kalau kampung sedekah ini ada pasang surutnya nggak kira-kira? Bang Cik bisa menjelaskan nih yang ini punya nih. wilayah nih. Ini yang punya wilayah. Bulan pertama 7 juta umpamanya. Mungkin bulan kedua bisa turun apa mungkin stabil atau turun naik lagi Bang Cik. Pasang surutnya sih ada. Nama kayak laut ya. Nggak asin kan ya? Yang beda ada. Cuma apa namanya? Pegangnya. Secara keorganisasian yang kita khawatirkan petugasnya aja nih, Sri Kandinya aja yang mulai surut semangatnya. Karena kalau misal dia yang sudah surut, bisa kelabakan yang ada di wilayah. Sedekahnya nggak diambil. Karena nggak ada petugas. Itu yang kita khawatirkan. Kalau untuk warga, itu bisa kita edukasi atau kita bisa ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa membangkitkan dia untuk semangat lagi bersedekah. Kalau masalah fitnah-fitnah memang banyak di kami juga ada di wilayah RW. Cuma itu segelintir orang aja. Ya nggak seneng lah ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Karena kita berprinsip boleh didengar, boleh juga enggak, kita diam aja. Iya itulah, setuju Bang Cek ya. Iya. Jadi di pasang surut memang ada. Kalau untuk nominal itu udah pasti. Selagi kita awal-awal itu memang agak kecil, kemudian meningkat. Kadang-kadang di satu sisi ada juga. Tapi kalau kita prediksi itu karena kesalahan dari pihak kitanya, Sri Kandinya yang agak kurang konsisten dalam pengambilan. Kalau masalah perwarga ada yang kecil, ada yang gede, nominalnya itu udah biasa dan itu kita nggak permasalahkan. Baik, Kang Ceng. Jadi kerja untuk di kampus sedekah ini tentunya harus konsisten, penuh kesabaran, dan penuh dengan rasa cintanya untuk berjuang untuk sedekah karena sudah tenaga ya kan gitu. Betul. Kita juga di warga itu siap menerima
cacian, omongan yang gak enak, kadang-kadang geledek. Waduh, macam-macam itu kan. Ya itulah ujian kita sebagai orang-orang yang ingin memajukan sedekah ini, mengajak umat untuk saling bersedekah kan, padahal di sedekah ini manfaatnya banyak sekali kan gitu. Baik, terima kasih Bang Jack. Kita lanjut ke Kang Hari. Kang Hari, zaman sekarang ini kan udah zaman modern yang luar biasa. Di media sosial, 1 detik pun udah akan menyebar ke seluruh dunia. Dan rencana apa kira-kira kampung sedekah ini ke depan setelah zaman itu yang zaman serba digital ini Kang Hari? Iya, memang kita nggak bisa pungkiri ya bahwa era digital ini kan memang menjadi alat percepatan ya untuk kita bisa terkenal gitu ya, untuk bisa bagaimana program ini bisa begitu masif gitu ya. Kami ini punya pengalaman sebenarnya. Dulu waktu 2019, waktu program kami ini masih baru 2 kampung sedekah, itu kadung viral, Kang. Kadung viral gitu ya, tiba-tiba banyak media meliput, banyak kunjungan mulai dari Aceh sampai Papua datang ke kantor, mereka ingin menduplikasi kampung sedekah. Akhirnya dari sana ada salah satu lembaga besar nasional ya, tidak perlu saya sebut di sini. Itu tiba-tiba menghubungi gitu ya. Pertanyaannya menarik nih. Pak Ari, kalau Pak Ari melakukan gerakan kampung sedekah ini, masjid ngapain? Kan yang dilakukan oleh Pak Ari ini kan yang seharusnya dilakukan oleh masjid. Ya, saya sampaikan dengan sederhana bahwa kalau memang saya harus nunggu masjid, kapan saya mulai bergeraknya, saya bilang. Sedangkan masyarakat itu butuh sesuatu gitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah singkatnya 1 tahun kemudian saya Zoom meeting tuh dengan tim mereka tuh. Mereka mempelajari polanya, bagaimana sih A sampai Z-nya. Nah lalu tahun berikutnya itu tiba-tiba muncul gitu ya, ada sebuah draft yang memang langsung diajukan ke ya orang paling tertinggi lah di negara ini gitu ya, untuk mengoptimalkan potensi zakat, infak, sodako, khususnya sodako di level terendah RT dan RW. Nah itu pun akhirnya salah satunya adalah terjadi kenaikan signifikan di target di Kecamatan Ciracas. Nah dari situ ya saya beranggapan memang saat itu memang ini media ini luar biasa untuk percepatan. Tapi saya pengen lebih kepada ngerem dulu pelan-pelan. Ya karena kita ingin bermain di grassroots pelan-pelan, biar akan tumbuh pelan-pelan gitu ya. Apa ya, kalau terlalu cepat nyungsep gitu kan. Gak mau juga gitu ya. Gas gitu ya. Karena tadi ya, potensi konfliknya kan besar. Sebagai contoh nih di Bang Jack ini. Bang Jack ini termasuk pola yang saya pikir memulainya sudah dengan konflik. Kenapa saya katakan itu ya? Karena beliau memulainya langsung bagi 2. Kalau di tempat lain itu rata-rata semua ya, kampung sedekah itu ketika memulai pengelolaan sepenuhnya ada di kampung sedekah tingkat RW. Semua RT masuk ke sini, tinggal diturunkan lagi semua nyebar. Jadi merata dia. Nah kalau di beliau itu langsung di awal disepakati bagi 2, 60-40. Nah ketika langsung disepakati bagi 2, ini awal-awal nggak ada masalah. Tapi biasanya ujung-ujungnya nih mulai muncul masalah. Akhirnya apa? Tidak transparansi. Berapa sih jumlah uang sedekah yang ada di RT? Ini saya ngalamin betul ya. Ada salah satu RW juga yang modelnya kayak kayak Bang Jack ini. RT ngomong sendiri, saya contoh dapat 1 juta. Saya nggak kasih 1 juta tuh. Kalau kan kesepakatannya 50-50. Harusnya nggak 500-500 dong. Saya nggak bilangnya 500. Saya bilangnya 800. Jadi udah saya ambil dulu, bagi 2. Nah itu 1. Lama-lama tuh ketidakjujurannya muncul. Yang kedua, lama-lama akhirnya jadi kayak amplop kondangan. Tiba-tiba dikasih aja 200 ribu. Berapa jumlahnya gitu kan. Itu enggak. Nah itu yang terjadi. Makanya akhirnya model kayak Bang Jack ini di RW 4 itu memang agak sulit bertumbuh. Karena tadi ketidaktransparan gitu ya. Ya padahal kan kita maunya guyup bareng-bareng gitu ya. Nah ini menjadi tantangan sebenarnya di Bang Jack yang saya pikir pahalanya banyak kan beliau sebenarnya. Karena beliaunya harus menjaga semangat Sri Kandinya tadi gitu ya. Ya itu yang terjadi. Tapi bukan berarti nggak bisa ya gitu ya. Insya Allah pelan-pelan. Gitu. Nah makanya kami berpikir bahwa era medsos tetap akan kami maksimalkan gitu ya. Tapi tetap kami nggak mau cepat-cepat gitu ya. Karena harapan kami gini. Pada akhirnya kampung sedekah ini memang harapan kami bisa menjadi
role model gitu ya, sebuah gerakan yang bisa menasional. Karena hari ini alhamdulillah kemarin dari Pemkot Makassar, ya mudah-mudahan ini dibantu doa oleh pemirsa gitu ya, sudah minta di 15 kecamatan yang ada di Makassar, di 150 titik ya, yang ada di sana berbasis masjid. Tapi kemudian juga kemarin Wali Kota Jakarta Barat ya Bu Iin itu juga sudah meminta juga ya insya Allah ini akan menjadi sebuah gerakan yang memang bisa percepatan, termasuk di Masjid Raya Bintaro Jaya ya, MLBJ Tangsel. Itu salah satu masjid memang percontohan nasional. Dia punya 3 kecamatan dengan 40 RT binaan. Itu kemarin sudah kami resmikan gitu ya, dan itu langsung 120 warga ya, nggak ada hitungan 1 menit, kaleng jadi rebutan semua, dan 40 RT sepakat membentuk kampung sedekah semua. Nah jadi lagi-lagi kita ingin mewangikan Ciracas sebenarnya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi mereka tuh taunya kenapa sih warga Ciracas kok mau sedekah semua, kenapa? Jadi udah wangi lah insya Allah. Gitu ya. Baik Kang Ari, kalau tadi kan pengen mewangikan kampung Ciracas, dan kami juga itu punya Jatkon ini. Nah, Jamia ini pengen punya pesantren. Masya Allah. Mungkin ada trik-trik sendiri yang bisa disampaikan kepada kami nantinya ya, supaya Jamia ini bisa mengumpulkan uang dan bisa terwujud pesantren kami. Iya, betul. Mungkin nanti Kang Ari bisa gabung. Iya. Ini bahasa halus ini. Iya. Ada nggak sih? Siap. Motivasi kepada Jamia. Gitu kan? Iya, betul. Jadi gini, kalau ini sekedar saran dari saya sih, memang sekarang kan kalau kita bicara pesantren itu memang banyak ya. Gitu. Jadi memang kita perlu diferensiasi sebenarnya, atau kita bisa, ini kalau bahasa Betawinya positioning ya Bang Jack ya. Apaan gitu. Iyain aja Bang. Iyain aja gitu. Jadi gini, apa yang membedakan pesantren ini dengan pesantren yang lain? Gitu ya. Jadi different itu yang perbedaan itu yang harus kita punya gitu ya. Karena hari ini mohon maaf gitu ya, banyak kasus-kasus pesantren yang macam-macam. Ya artinya kan lagi-lagi bentuk kepercayaan harus kita ini kan. Ketika tadi kita sudah punya diferensiasinya apa, kita kasih kepercayaan ke mereka. Nah, harapannya memang dari sana itu nantinya akan dengan tumbuh sendiri. Sama halnya kayak gini. Kita itu kalau mau nyari donasi kan harus ada program dulu kan. Ya kan, munculkan program dulu. Sama, kita mau bikin pesantrennya sudah ada, lalu kan munculkan dulu tuh perbedaannya apa dengan pesantren yang lain. Ya, lalu nanti apalagi ada media sosial sekarang gitu ya. Saya pikir teman-teman di sini insya Allah dengan mudah. Pokoknya prinsipnya saya akan bantu lah. Gitu. saya akan ikutan bantu lah. Gitu ya. Apalagi kan niatnya bagus nih gitu kan. Nah, kan bisa jadi nanti kolaborasinya kan keluarga Ciracas mau nyantri di sana, ya udah di mana berangkat ke sana gitu kan. Nah, insya Allah. Nanti ada gambaran-gambaran sendiri. Soalnya ini sesi sendiri nih kalau ngebahas ini. Iya nanti. Baik Kang Ari, untuk mengukur kesuksesan kampung sedekah dan apa indikatornya Kang? Indikator, iya ini menarik nih kalau ngomong indikator. Ya memang gini, ketika kami membangun kampung sedekah itu memang kami mentargetkan 5 tahun pendampingan. Kok lama banget gitu ya? Karena emang yang ingin kami ubah itu bukan sekedar miskin hartanya saja sebenarnya, tapi mentalnya yang paling utama. Di satu sisi kami sedang membangun mentalnya, tapi gempuran dari program-program lain kan sifatnya charity santunan semua tuh. Nah ini kalimat yang ini mungkin bisa jadi acuan buat kita nih Kang. Hari ini kalau program kita ya pada akhirnya hanya atau tidak membuat orang miskin itu berkurang, kan boleh ini kalau Pak RT nonton nih coba cek deh. Dipastikan data orang miskin yang ada di lingkungan kita yang digunakan oleh RT, RW, masjid, majelis taklim, itu saya pastikan datanya orangnya itu aja. Sama. Iya. Permanen, nggak pernah berubah. Bahkan miskinnya miskin turunan. Ini benar, bapak ibunya miskin nih, meninggal, pasti rumah itu masih miskin. Iya. Kan yang terjadi itu kan. Nah, artinya apa? Kalau program yang hari ini kita lakukan membantu duafa, bukannya mengurangi orang miskin, tapi justru malah menaikkan orang miskin atau orang miskinnya nggak pernah berubah. Alih-alih ingin membantu orang miskin, faktanya data orang miskin nggak pernah berubah. Berarti kita sedang melihara orang miskin, Bang. Melihara ya.
awet-awet tetap miskin ya. Nanti kalau ada bantuan gue bagi kan gitu kira-kira. Dipihara orang miskin gitu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu bahwa hari ini kenapa kemiskinan itu nggak pernah turun? Ya karena memang sutradara kemiskinannya kita lewat program-program kita gitu yang sekedar bagi-bagi tapi tidak pernah berpikir bagaimana hari ini kalau dia mustahik besok dia harus jadi muzaki. Kan sedekah yang dilakukan oleh Rasulullah yang dikelola oleh para sahabat itu kan untuk menaikkan martabat dari mustahik. Yang hari ini dilakukan kan rata-rata tidak, gitu ya. Mustahik itu justru kita obral kesedihannya, gitu ya. Kita obral, gitu ya. Bagaimana pokoknya semelas mungkin, ya. Kita jual ke donatur ini ada orang yang susah kan gitu tuh. Iya. Kita bantu benar selesai. Padahal Rasulullah nggak begitu caranya. Nah ini yang kami lakukan di kampung sedekah, gitu ya. Jadi kalau bicara dampak, indikator ya, kita nggak bicara indikator. Satu, memang harapan kami itu 80% warganya itu semua bergabung. Masya Allah. Karena di kampung sedekah itu hari ini menarik. Non-muslim juga banyak yang ikut. Yang ikut menjadi anggota juga, dia mau sedekah. Karena apa, programnya bukan cuma santunan yatim, bukan. Tapi bagaimana urusan perut, kesehatan, dan lain-lain. Beasiswa, bimbel gratis, ya semua bisa buat. Lalu yang kedua, indikator dari kami ya, pinjaman tanpa bunga. Ini wajib. Iya, jadi itu di tahun kedua itu wajib. Ya, bahkan saya pikir hampir semua kampung sedekah sekarang sudah punya program itu. Tapi yang paling bagus itu ada di RW 7 Ciracas, Gang Dewa. Ya, itu dia punya dana khusus ya dari uang sedekah mereka itu hari ini sudah bergulir kurang lebih 350-an juta. Khusus hanya untuk pinjaman tanpa bunga. Untuk para UMKM gitu ya. Pinjam 2 juta, pinjam 3 juta, ya kembali 3 juta. Nggak ada bunga sama sekali. Kewajiban dia adalah anggota aktif kampung sedekah. Syaratnya filternya hanya itu aja. Itu aja ya. Nah itu tahun kedua tuh gitu ya. Yang berikutnya ya lebih kepada bagaimana kita mewujudkan kampung sehat, sadar sehat gitu ya. Pemuda kampung sedekahnya kita bentuk. Ya sebatas itulah gitu. Program-program lainnya silakan Kang. Dia mau bikin apa kayak silakan aja kayak Pajakarya gitu. Iya kan. Baik, terima kasih. Ini kan menyetus kampung sedekah kan luar biasa. Iya. Adakah ke depan ini mau bikin buku itu untuk kampung sedekah yang nanti bisa di perjualbelikan atau mungkin dikasih orang-orang yang bermanfaat yang bisa dibaca orang pelosok bisa kan? Iya, betul. Jadi memang kalau berkaitan kampung sedekah, kita ada punya buku panduan sebenarnya. Satu RW yang dijadikan kampung sedekah, itu sebenarnya punya buku panduan yang bisa kami berikan. Kalau dihitung tebal itu kurang lebih 340-an halaman. Buku panduan dalam mengelola kampung sedekah. Masalahnya pada kagak mau baca. Itu dia. Gambarnya udah. Iya, nggak mau dibaca gitu ya. Gitu. Itu sebenarnya kami siapkan gitu ya. Nah, yang kedua, kalau bicara sedekah, dulu saya sempat bikin buku saku gitu ya. Memang 7 langkah mengatasi masalah dengan sedekah. Nah itu semua wilayah kampung sedekah, pengurusnya khususnya waktu itu sudah sempat punya semua. Nah ini yang lagi kami siapkan adalah khusus buku tentang kampung sedekah gitu ya. Judulnya itu The Power of Kampung Sedekah. Jadi bagaimana sedekah yang dilakukan oleh kampung sedekah itu bisa menyelesaikan semua permasalahan dan ujungnya adalah mengubah mental miskin. Nah, ini lagi saya siapkan. Wah, dan insya Allah nanti dibagi lah di sini mah. Nggak usah beli sini mah. Bacatku dikasih. Doain aja ya. Doain insya Allah. Gitu. Masya Allah luar biasa Kang Ari. Kang Ari sekarang ini kan di sekolah-sekolah kan ada MBG. Oh iya. Apakah ada rencana atau wacana ke sana ini kira-kira aja nih kita ngobrol. Iya. Ya memang antara MBG dengan program ketahanan pangan kita ini kan bisa dibilang sebenarnya sama ya. Gitu ya. Biasanya ini MBG ke anak-anak, kalau ketahanan pangan kita ini. Saya melihatnya gini, ini ada plus minus ya. Saya melihat minusnya adalah karena ini kan program politik kan sebenarnya agak sensitif sebenarnya gitu ya. Nah, resikonya luar biasa gitu. Makanya saya berpikir kalau Yayasan Kampung Sedekah ini memang memilih untuk tidak mengambil itu. Gitu ya, tidak memilih mengambil itu gitu ya. Agar apa? Karena ini resikonya besar buat kami. Gitu ya. Tapi bukan berarti kami tidak suka gitu ya. Karena kami melihat MBG sendiri itu kan konsepnya sebenarnya pemberdayaan ya. Ya, untuk masyarakat sekitar, belanjanya juga di masyarakat sekitar, yang kerja juga masyarakat sekitar ya. Artinya pro kontra itu wajar. Tapi kalau ditanya apakah Yayasan Kampung Sedekah ingin mengambil peluang untuk MBG, kami tidak gitu ya. Yang lain aja monggo gitu ya.
Baik Kang Ari, luar biasa. Kang Ari, kalau Sri Kandi itu tentunya kan dari ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Ya. Dan untuk ke depan peremajaannya bagaimana untuk mengrengkotnya ini? Peremajaannya, iya. Yang pasti karena dia ibu-ibu nggak bisa diremajain lagi sih. Gak bisa. Kan udah ibu-ibu gitu. Untuk mengganti yang muda-muda itu bagaimana kira-kira? Iya. Jadi gini, memang menariknya di sistem kaderisasi ya di Kampung Sedekah itu memang ini menjadi PR sebenarnya hampir di semua lembaga gitu ya. Nah kalau di kita itu memang sedang kami persiapkan sebenarnya, walaupun ini tidak mudah, tapi kami persiapkan konsepnya. Tapi plusnya ketika membangun Kampung Sedekah itu sebenarnya tanpa kita harus kader, karena kita bekerja sama dengan RT dan RW. Ketika kader ini gugur gitu ya, dia mundur, otomatis muncul. Udah ada lagi ya? Udah lagi kan benar ya? Karena kita nggak perlu mikirin sebenarnya gitu ya. Iya. Karena pasti gini, ketika kami membuat Kampung Sedekah, kami hanya bilang SOP-nya pengurusnya ketua, sekretaris, bendahara, penanggung jawab bisnisnya siapa, petugas masing-masing RT, SOP-nya dia harus muslim gitu ya. Udah tuh, disodorkan tuh nama misalnya 20. Berat. Itu saya yakin pasti orang yang terbaik yang ada di lingkungan itu. Masalah. Gitu. Jadi filternya udah di mereka gitu. Ini kan masalah uang, pasti saya yakin RT-nya mencari orang yang amanah gitu. Udah. Nah, kita tinggal memberikan edukasi saja gitu ya, memolesnya saja. Dan begitu 1-2 orang keluar, itu akan muncul lagi ya. Otomatis tuh gitu. Otomatis ya. Gitu Berarti sih. udah gak pusing-pusing. Nggak pusing-pusing sebenarnya Ya. gitu. Karena ekosistemnya udah kita bangun gitu ya. Insyaallah. Luar biasa nih ya Kampung Sedekah nih. Baik Kang Ari, untuk sebelum kita akhiri perbincangan obrolan sangat menarik ini, tentunya ada saran dan motivasi yang mau disampaikan kepada pemirsa. Silakan Kang Ari. Iya, ini motivasi buat kita semua ya, sebagai pengingat bahwa idealnya sedekah itu untuk menyelesaikan persoalan umat, bukan untuk memelihara persoalan umat. Program-program yang sifatnya sedekah, yang namanya santunan, itu cuma jembatan sebenarnya. Ujungnya kalau kita ingin membuat masyarakat lebih baik, memang harus pemberdayaan. Gitu. Jadi saya pikir sedekah yang hari ini menjadi sebuah perintah ya. Allah memerintahkan, Rasulullah mengajarkan gitu ya. Saya pikir tinggal dikembalikan saja, dihidupkan kembali saja gitu ya. Role modelnya udah ada sebenarnya. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun 6 bulan membuat satu negeri itu sejahtera. Kan apa yang dia kelola? Kan zakat infak sedekah. Iya. Ya, udah tinggal nyontek aja sebenarnya kita. Udah diajarkan. Plek-plek udah ada, tinggal kita menyesuaikan dengan keadaan hari ini sebenarnya. Jadi sudah ada polanya. Cuma kadang yang jadi berat itu kan ego kita. Kan? Ego kita ya. Gitu, ego kita aja. Makanya saya selalu berpikir bahwa ketika ada yang nanya kunci sukses Kampung Sedekah itu apa? Saya selalu bilang usahakan memaintain diri kita itu untuk tidak dikuasai oleh sifat firhakos. Firhakos itu Firaun, Haman, Korun, dan Samiri. Itu semua ada di zaman Nabi Musa tuh. Firaun ya gila kekuasaan, sifatnya ingin menguasai. Wah, ini harus lewat saya. Wah, kan kita ada tuh di kampung kita ya. Iya. Haman itu kan gila ilmu ya. Itu kan zaman asistennya Firaun lah gitu ya. Itu kan merasa gila ilmu. Ada orang mau masuk Kampung Sedekah, gua juga bisa, itu mah gampang, cuma kaleng. Jadi mau kita edukasi dia udah penuh duluan ya. Korun gitu ya. Dia mau bergerak, ada duitnya nggak nih? Kalau nggak ada duitnya, gua nggak mau lah. Kan korun banget tuh kan. Atau Samiri ya, ini kan gila hormat. Mohon maaf gitu ya, kadang kita di lingkungan kita itu nggak dipanggil, gelarnya nggak ada, ngambek. Ngambek ya. Gitu kan, cuma masalah sepeda. Gitu kan, gitu. Nah, saya titip semua teman-teman Kampung Sedekah, 4 itu coba singkirkan dah. Insya Allah nanti dia akan tumbuh. Gitu. Makanya saya lebih senang ketika ada acara Kampung Sedekah, contoh di Pajakarya, beliau nggak ngundang saya lebih senang. Demi Allah, semua Kampung Sedekah ada acara nggak ngundang saya, atau saya lebih senang. Karena apa? Emang harapannya mandiri kan. Pak Jakarta bisa, Bang Jack ini bisa edukasi sendiri, di sana bisa edukasi sendiri, biarlah tumbuh gitu. Gitu. Nah itu yang saya mencoba agar sisi ego kita tuh nggak terlalu naik. Masalah. Begitu kan? Terima kasih. Allah. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri obrolan kita, perbincangan malam hari ini, tentunya ilmu yang sangat luar biasa ya. Pokoknya jangan berhenti sedekah. Selama napasnya masih di dalam raga ini, terus bersedekah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dari kami Kang Nanto beserta kru mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.